Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, kali ini saya ingin menjelaskan ada 10 perkara yang membatalkan puasa, ya. Jadi ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa, otomatis puasanya batal dan juga pahalanya batal, dan nanti ada kewajiban bagi dia untuk qadha puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Ya, ini saya cuplik dari kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib Abu Suja, ya. Di samping ada di kitab Ihya, juga ada di kitab di kitab Bajuri dan kitab Muhadzab gitu. Saya ingin mengambil dari kitab Takrib yang sederhana menurut saya dan ini mudah sekali difahami. Pertama adalah yang membatalkan puasa itu ma wassala amdan ilal jaufi awir ra'si, yaitu apa saja yang sampai secara sengaja sampai ke perut besar atau dia sampai kepada otak, kepada kepala, kan gitu. Jadi kalau dalam fikih yang ditulis oleh Simbah Kiai Zainal, ya, dalam Fiqhus Siyam, itu baik as-sholatan au aradon, baik melalui lubang asli maupun lubang buatan, ya. Kalau kita bicara tentang lubang asli, manusia punya 9 lubang asli, mulut, ya, kemudian 2 hidung, kemudian mata, 2 telinga, dan jalan depan, jalan belakang, ya. Ini kalau ada barang melewati batas dari zahir ke batin, maka dia akan membatalkan puasa. Misalnya adalah mulut. Mulut ini batas zahirnya dan batas batinnya adalah huruful halqi atau huruf idhar. Jadi kalau ada orang mengatakan ha, kha, kemudian ada barang yang kemudian masuk melewati batas ha, kha di sini, dia masuk ke bagian dalam, maka dia sudah membatalkan puasanya. Sedangkan kalau dia hanya di mulut saja, dia tidak membatalkan tidak membatalkan puasanya. Jadi misalnya ada orang ngicipi makanan tidak dimasukkan ke bagian dalam melewati batas huruf ha, kha, huruf halqi, maka dia hanya makruh, tidak membatalkan puasanya. Ini yang pertama dan yang kedua, yaitu sampainya sesuatu ke perut atau sampainya sesuatu ke kepala, ya, dan itu dilakukan dengan secara sengaja. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah wal huknatu fi ahadis sabilain, yaitu orang memasukkan suntikan melalui jalan depan maupun jalan belakang, kubul atau duburnya. Misalnya ada orang sakit kemudian dari jalan belakang itu dimasukkan obat, maka itu membatalkan puasanya. Yang ketiga, yang keempat yang membatalkan puasa adalah wal qai'u amdan, yaitu orang yang muntah dengan sengaja. Sedangkan orang yang muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasanya. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah wal wat'u amdan fil farji, ya. Orang melakukan hubungan suami istri dan memasukkan barangnya itu ke farji, ke vagina perempuan. Walaupun tidak terjadi inzal atau tidak ada orgasme, tidak ada mani yang keluar, tetap batal puasanya asalkan sudah masuk biqadri bagian hasyafah yang bagian depannya itu. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa adalah wal ingzalu an mubasyaratin, yaitu orang keluar mani, ya, keluar mani dengan sebab bersentuhan, misalnya dengan mencium atau dengan melakukan onani, naudzubillah, ya, dan sejenisnya yang seperti itu, maka dia batal puasanya. Kemudian yang selanjutnya ini bagi para perempuan adalah al-haidhu wan nifasu, kemudian ada yang nambah wal wiladatu, yaitu ketika seorang perempuan haid, nifas dan melahirkan, maka otomatis batal juga puasanya. Kemudian yang ke-9 yang membatalkan puasa adalah wal jununu, orang gila walaupun hanya sebentar. Ini berbeda dengan orang yang dia pingsan. Kalau ada orang pingsan, asalkan pingsannya itu tidak sampai 1 hari full dan dia masih kuat melakukan puasa lanjutannya lagi, maka dia masih tetap sah. Sedangkan orang yang gila, dia walaupun gilanya hanya 5 menit, 10 menit, maka dia telah membatalkan puasanya. Dan yang terakhir yang membatalkan puasa adalah ar-riddah, yaitu orang keluar dari Islam, naudzubillah. Ini hal-hal yang membatalkan puasa sekaligus batal pahala puasanya, dan orang itu harus melakukan qadha. Ini yang perlu hati-hati, yang terkadang orang masih keliru adalah yang pertama tadi. Jadi bagaimana membedakan antara batas zahir dan batas batin dari bagian tubuh kita, sehingga orang harus ngerti batas-batasnya. Misalnya ketika mulut batasnya adalah huruful halqi,
ketika hidung adalah khoisum, yaitu yang di sini ini kalau orang masuk hidungnya istinsyak, ya, dia akan masuk ke sini seperti tersedot sentuk gitu. Nah ini kalau ada air masuk ke sini sampai tersedot ke atas, itu juga dia batal puasanya, ya. Ini yang perlu kita perhatikan supaya jangan sampai kita berpuasa tetapi ternyata kemudian puasa kita batal karena kita tidak memahami hal-hal yang membatalkan puasa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.